Kadang aku mikir, kenapa ya orang lain kelihatan gampang banget ngomong di depan umum, ketawa lepas, jalan dengan percaya diri, bahkan posting di Instagram pun pede banget. Sementara aku ngomong di depan 2 orang aja bisa gemeteran, ngaca pun kadang suka ragu, apa aku cukup oke, apa aku pantas. Dan yang paling bikin frustasi itu bukan karena orang lain gak percaya sama kita, tapi karena kita sendiri gak percaya sama diri kita. Tapi semua itu mulai berubah waktu aku nekat bikin tantangan kecil ke diri sendiri. Ayo coba tingkatin kepercayaan diri dalam 7 hari. Cuma seminggu, gagal ya udah. Tapi kalau berhasil, siapa tahu hidup kamu berubah, Wit. Dan sekarang aku di sini mau sharing 7 hal yang aku lakukan. Bukan teori dari buku motivasi, tapi hal nyata yang aku alami, yang pelan-pelan bikin aku berdiri lebih tegak dan bilang, aku pantas. Kalau kamu juga lagi ngerasa minder, gak yakin atau ngerasa kecil, video ini buat kamu. Yuk kita mulai. Hari pertama, sadar kalau kita gak harus sempurna. Hari pertama, aku belajar satu hal penting. Kamu gak harus sempurna buat mulai percaya diri. Aku ingat banget waktu itu ada meeting kecil di kantor. Aku punya ide, tapi gak berani ngomong. Kenapa? Karena dalam kepala aku tuh isinya, aduh takut salah, nanti diketawain. Ide aku gak sebagus itu. Padahal pas akhirnya ada temen yang nyebut ide yang mirip, semua pada setuju. Dan disitu aku mikir, lah harusnya aku yang ngomong duluan. Akhirnya aku mulai latihan kecil. Tiap malam tulis 3 hal yang aku suka dari diri sendiri. Bisa sekedar, hari ini aku gak kabur dari tanggung jawab. Aku nyoba senyum ke orang. Aku gak nyinyir pas lihat YouTube temen lebih banyak view-nya. Itu hal yang sederhana, tapi efeknya besar. Karena kepercayaan diri bukan soal jadi sempurna, tapi soal mulai menghargai diri sendiri. Hari kedua, ubah suara hati jadi support system. Hari kedua ini aku mau ngomongin sesuatu yang kayaknya sering kita dengar, tapi jarang kita sadari. Suara di dalam kepala kita sendiri. Jadi gini, beberapa tahun lalu aku pernah ikut pelatihan public speaking yang diselenggarakan MNSPDI di Tawangmangu, Karanganyar. Dosennya Uli Herdinansyah. Waktu giliran aku tampil, tangan udah keringetan, suara bergetar. Tapi yang bikin makin parah bukan karena orang lain nontonin, melainkan karena dalam kepala aku ada suara yang terus-menerus ngomong gini, kamu gak bisa ngomong di depan orang sebanyak ini, nanti juga kamu salah ngomong, udah deh mending diem. Dan itu tuh bikin lumpuh. Kamu pernah ngerasa gitu gak sih? Kepikiran jelek tentang diri sendiri padahal belum ngapa-ngapain. Waktu itu aku lawan suara di kepala. Aku bilang ke suara di kepalaku bahwa aku siap. Dan akhirnya aku berani maju, berdiri di atas meja dan mulai ngomong. Tahu gak hasilnya gimana? Dapat juara 2, hanya selisih beberapa poin dengan pesaingku Rebingin dari Purworejo. Aku ingat pernah belajar gini. Tulis semua kalimat negatif yang sering muncul di pikiran, lalu tulis versi teman baiknya. Contoh ya, aku bodoh. Aku belum ngerti tapi aku bisa belajar. Orang pasti nilai aku jelek nih. Nah, teman baiknya, aku gak bisa kontrol pendapat orang, tapi aku bisa kasih yang terbaik. Awalnya terasa aneh, kayak ngomong ke diri sendiri tuh lebay. Tapi lama-lama aku sadar, kalau aku aja gak bela diri sendiri, terus siapa lagi? Dan dari situ aku bikin satu aturan. Aku gak boleh ngomong ke diri sendiri hal yang aku gak mau orang lain ucapin ke aku. Simple, tapi powerful banget. Soalnya kalau ada teman kamu yang lagi gugup terus bilang, aku pasti gagal, masa iya kamu jawab, iya sih kamu emang gagal sih? Kan enggak kan? Kita pasti nyemangatin. Nah sekarang coba kasih semangat itu buat diri sendiri juga. Jadi buat kamu yang nonton ini dan sering jadi musuh bagi diri sendiri, coba mulai jadi teman. Karena percaya deh, kepercayaan diri gak akan tumbuh dari pikiran yang terus ngejatuhin kamu, tapi dari pikiran yang bilang, aku belum sampai, tapi aku lagi jalan ke sana. Hari ketiga, tampil lebih rapi, lebih sopan ke diri sendiri. Aku ingat banget hari ketiga tantangan ini. Aku lagi bengong di depan cermin, rambut acak-acakan, kaos udah belel, celana pendek kebesaran, bahkan buat buka pintu pas kurir datang aja, aku mikir, malunya.
Dan di situ aku sadar selama ini bukan aku gak percaya diri karena penampilan, tapi aku juga gak usaha buat menghargai diri sendiri lewat penampilan. Aku bukan tipe orang yang fashionable banget, tapi hari itu aku coba sesuatu yang beda. Aku pilih kaos yang masih ada bentuknya, celana yang pas badan, dan aku sempetin nyisir. Yes, ini langkah besar buat aku. Gak pakai aksesoris berlebihan, gak pakai baju mahal, cuma tampil layak aja. Tampil seolah-olah aku lagi ngehargain orang yang bakal aku temui. Dan yang paling penting, ngehargain diri aku sendiri. Aku bahkan sempat nyemprot parfum sedikit. Aku inget banget aromanya, langsung bikin suasana hati aku naik. Bukan karena mau ketemu siapa-siapa, tapi karena aku pengen ngerasa enak waktu aku ngeliat diri aku di kaca. Waktu aku keluar rumah hari itu, aku ngerasa aneh, tapi aneh yang enak. Ada rasa kayak, wah ternyata aku bisa juga ya kelihatan rapi dikit. Dan lucunya, orang-orang sekitar mulai senyum duluan. Aku gak yakin itu karena baju aku, atau karena cara aku jalan yang berubah, lebih tegak, lebih santai. Aku tahu kepercayaan diri gak cuma soal penampilan, tapi percaya deh, cara kita memperlakukan diri sendiri secara visual itu ngaruh ke cara kita ngerasa. Aku mulai sadar kalau selama ini aku tampil asal-asalan, bukan karena aku cuek, tapi karena jauh di dalam hati aku ngerasa gak pantas buat tampil bagus. Dan hari ketiga ini ngajarin aku satu hal, berpakaian rapi itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Kayak bilang ke diri sendiri, kamu tuh berharga, kamu pantas kelihatan baik, kamu layak dihargai. Jadi mulai hari ini, coba deh dandan dikit, pakai baju yang bikin kamu nyaman dan pede, dan lihat bedanya. Karena kadang satu-satunya hal yang kamu butuhin untuk mulai percaya diri adalah ngaca dan bilang, wah keren juga aku. Hari keempat, taklukin satu ketakutan kecil. Masuk hari keempat, tantangannya agak nendang ke mental. Aku dihadapkan sama satu hal, ngadepin ketakutan kecil yang udah aku hindarin bertahun-tahun. Dan buat aku, saat itu ketakutan kecilnya adalah ngomong duluan di grup WA teman-teman lama. Aneh kan? Tapi serius, cuma mau nulis, hey apa kabar semua? Rasanya kayak mau lamar kerja di NASA atau enggak? Bingung, deg-degan, pengen batal. Aku bolak-balik buka chat grup, ngetik, hapus, ngetik lagi, hapus lagi. Di kepala aku tuh kayak ada debat internal. Udahlah ntar dicuekin, pasti pada mikir kamu ngapain muncul tiba-tiba. Malu lah, malu. Tapi aku ingat tantangan hari ini, taklukin satu ketakutan kecil. Bukan taklukin dunia, bukan lari maraton, cuma tekan tombol kirim. Akhirnya dengan jari bergetar kayak baru transfer uang gede, aku tekan kirim. Pesannya simple sih, hai guys, kangen ngobrol bareng nih, gimana kabar semua? Setelah itu HP aku langsung taruh jauh-jauh, kayak bom waktu, takut meledak. 5 menit gak ada yang balas, 10 menit masih sepi. Mulailah kepala aku berisik, kan bener kan, malu-maluin doang. Tapi pas aku cek lagi 20 menit kemudian, ternyata ada yang bales. Dan bukan cuma satu orang, beberapa teman lama malah ngajak ngobrol panjang, nostalgia, ketawa-ketawa lewat chat. Dari situ aku dapat pelajaran penting. Takut itu kadang lebay banget dalam bayangan kita. Realitanya gak semenakutkan itu. Aku belajar, kadang yang kita butuhin buat percaya diri bukan keberanian segede gaban, tapi 1 detik keberanian aja. 1 detik buat klik kirim, 1 detik buat angkat tangan, buat 1 detik buat senyum duluan. 1 detik itu yang ngebedain antara tetap stuck sama mulai melangkah. Jadi kalau hari ini kamu ketemu satu ketakutan kecil, coba hadapin. Kecil banget gak apa-apa, asal kamu bergerak. Karena semakin sering kamu buktiin ke diri sendiri bahwa kamu berani, perlahan kepercayaan diri kamu tumbuh. Bukan dari teori, tapi dari bukti nyata. Hari kelima, jaga jarak dari lingkungan toksik. Hari kelima ini aku mulai ngerasa ada yang berubah, sedikit lebih pede, lebih enak sama diri sendiri. Tapi aku juga sadar satu hal, lingkungan tempat kita berada itu punya pengaruh besar banget ke rasa percaya diri. Dan jujur, hari itu aku mulai berani lihat lebih jujur ke sekeliling aku. Aku buka grup chat yang isinya teman-teman lama. Tiap kali aku cerita sesuatu, jawabannya pasti gitu. Yah, lu mah gitu-gitu aja.
gak usah sok pede deh. Alah, biasa aja. Awalnya aku pikir itu cuma candaan, tapi lama-lama aku mikir, kenapa ya tiap kali aku mau maju, yang pertama nyindir justru orang terdekat. Dan itu pelan-pelan bikin aku ngeraguin diri sendiri lagi. Aku tahu gak semua orang jahat, tapi kadang ada orang yang secara gak sadar ngelepas energi negatif tiap kali kita mau tumbuh. Entah karena mereka takut ketinggalan atau karena mereka sendiri gak pernah ngerasa cukup. Jadi mereka tarik kita turun biar mereka gak merasa sendirian di bawah. Sound hard, tapi real banget. Hari itu aku mulai ambil keputusan yang gak gampang. Aku mulai mute beberapa grup, aku unfollow akun yang bikin aku ngerasa kurang pede, dan aku jaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku sayang sama diri aku sendiri. Kadang menjaga jarak adalah bentuk cinta diri paling sehat. Setelah itu, entah kenapa hati aku lebih lega, napas lebih plong, dan lucunya percaya diri aku gak turun, justru naik. Karena aku gak lagi dikelilingi orang yang bikin aku mikir 2 kali buat jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Jadi di hari kelima ini, kalau kamu ngerasa ada hubungan atau lingkungan yang bikin kamu terus ngerasa kecil, coba pikirin ulang. Apakah kamu mau bawa itu terus dalam perjalanan hidupmu, atau kamu mau kasih ruang buat tumbuh? Karena percaya deh, kadang bukan kita yang kekecilan, tapi tempat kita berdiri yang terlalu sempit. Hari ke-6, rayakan kemenangan kecil. Hari ke-6, aku dapat pelajaran yang jujur aja selama ini sering aku anggap sepele. Kita tuh sering nunggu sukses besar buat ngerasa bangga, padahal kemenangan kecil juga layak dirayain. Dan waktu itu aku sadar, aku udah ngelakuin hal-hal kecil yang selama ini aku takutin. Hari pertama, aku gak nunduk pas jalan di tempat umum. Hari kedua, aku nulis afirmasi dan mulai ngomong lebih baik ke diri sendiri. Hari ketiga, tampil rapi dan senyum ke kaca. Hari keempat, kirim pesan duluan ke grup. Hari kelima, mute grup toksik dan unfollow akun yang bikin aku insecure. 5 hal bro, 5 kecil. Iya, tapi kalau 5 hari lalu aku belum mulai, ya itu gak akan kejadian. Ini nih yang sering kita lupain. Progres kecil itu tetap progres, kayak naik tangga. Kamu gak bisa loncat ke anak tangga ke-10 tanpa ngelewatin yang pertama. Dan kalau hari ini kamu udah naik 1, itu berarti kamu udah lebih tinggi dari kemarin. Hari ke-6 itu aku traktir diri sendiri. Aku beli kopi favorit, duduk sendiri dan bilang ke diri sendiri, good job, aku lihat usaha kamu, makasih ya udah berani. Dan rasanya tuh bukan soal kopinya ya, tapi soal ngasih penghargaan ke diri sendiri yang sering kita cuekin. Aku yakin banyak dari kita yang jauh lebih keras ke diri sendiri daripada ke orang lain. Tapi mulai hari itu, aku janji ke diri sendiri, setiap ada progres sekecil apapun, aku akan kasih tepuk tangan. Karena kalau kamu aja gak bangga sama diri kamu sendiri, siapa lagi yang bisa bangga dengan tulus? Jadi hari ini, coba lihat lagi ke belakang. Lihat langkah-langkah kecil yang udah kamu ambil. Dan jangan ragu buat bilang, aku mungkin belum sampai tujuan, tapi aku udah jalan, dan itu luar biasa. Karena percaya diri bukan soal udah jadi siapa, tapi soal berani ngelangkah. 1 langkah, 1 hari, 1 momen kecil dalam 1 waktu. Hari ke-7, jadi diri sendiri dan berdamai dengan ketidaksempurnaan. Hari ke-7, aku bangun tidur dengan rasa yang berbeda. Bukan karena tiba-tiba berubah jadi orang yang super percaya diri, bukan juga karena masalah aku hilang semua, tapi lebih ke aku gak pengen jadi orang lain lagi. Dan jujur, itu perasaan paling lega yang pernah aku rasain. Aku melihat ke kaca, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku gak langsung nyari kekurangan. Aku gak bilang, ih kenapa muka aku begini, atau duh kenapa suara aku gitu sih. Aku cuma senyum ke diri sendiri dan bilang, kamu udah cukup, kamu gak harus jadi siapa-siapa untuk layak disayang. Selama ini aku pikir percaya diri itu kayak armor, harus kuat, harus keren, harus hebat di depan orang. Tapi ternyata percaya diri itu bukan soal kelihatan kuat, tapi berani kelihatan apa adanya. Berani bilang, aku tuh ya punya kekurangan, aku masih belajar, tapi aku tetap layak dihargai. Dan itu udah cukup. Hari ke-7 ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan jadi diri sendiri, tanpa terus-terusan minta validasi dari orang lain. Aku gak bilang ini gampang, aku juga masih akan jatuh, masih ngeraguin diri. Tapi sekarang aku tahu cara bangkitnya.
Kalau kamu nonton video ini sampai di sini, aku pengen kamu tahu satu hal. Kamu nggak harus jadi sempurna untuk mulai percaya diri. Kamu cuma perlu berani bilang, aku mau mulai hari ini dengan jadi diri aku sendiri. Dan percaya deh, itu adalah bentuk kepercayaan diri paling tulus yang bisa kamu punya. Terima kasih udah nemenin aku 7 hari ini. Ini bukan soal tantangan instan, tapi tentang bikin fondasi. Satu langkah kecil setiap hari. Dan kamu bisa mulai kapan aja, bahkan sekarang juga. Karena kamu pantas ngerasa cukup. Dan percaya diri bukan soal jadi orang lain, tapi soal berdamai jadi versi kamu yang sekarang.